Baiklah, ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi dari data. Jika saya sudah membuka tanggal, pemilik, alamat, order, termin, kuantitas, item, keterangan, harga, PPN, jumlah, dan jumlah total PPN, dan terakhir adalah jumlah dan sudah normalisasi merah adalah value, jadi dikeluarkan adalah font merah yang atau indeksnya adalah barang dibeli. Normalisasi pertama itu atas faktur dan barang dibeli. Atribut faktur terdiri dari faktur, tanggal, pemilik, alamat, first order, termin, jumlah total PPN, jumlah total ya. Atribut dari barang dibeli itu terdiri dari item, quantity, keterangan, harga, total, harga, PPN, jumlah. Dan normalisasi kedua itu menentukan atribut nanti yang tergantung. Atributnya terdiri dari faktur, barang, dan kepemilikan. Faktur, atributnya itu adalah nomor faktur, tanggal, first order, termin, jumlah total harga, jumlah total PPN, jumlah total keseluruhan. Dan barang, atributnya terdiri dari item, nomor, keterangan, dan harga. Pemilikan, atributnya terdiri dari pemilik dan alamat. Selanjutnya, normalisasi ketiga yaitu menentukan atribut non-IUD yang tergantung non-IUD. Atributnya itu terdiri dari total harga, PPN, dan jumlah. Baiklah, setelah kita buat normalisasi pertama, normalisasi kedua, dan normalisasi yang ada di Excel, terus kemudian tuh kita akan membuat normalisasi pertama data modelernya. Langkah pertama, kita akan membuat entitas terlebih dahulu. Setelah kita buat entitas, baru kita akan membuat atributnya. Entitas pertama yaitu adalah faktor. Nah, atribut faktor. Primary UID. Nah, yang kedua itu ada tanggal. Mandatory. Atribut yang ketiga itu adalah pemilik. Sama lagi entitas milik mandatory. Selanjutnya itu ada alamat. Alamat itu tidak mandatori karena alamat tidak boleh dibuat dan juga tidak boleh dibuat. Jadi kita biarkan saja. Dan selanjutnya itu ada first order. Kita akan order. Order itu adalah boleh dibuat ataupun boleh juga tidak dibuat, jadi tidak usah mana. Atribut yang keenam itu adalah termin. Buat menentukannya. Selanjutnya itu adalah jumlah total harga. Jumlah harga. Jumlah total harga tidak mandatori. Selanjutnya jumlah
jumlah total PPN. Dan yang terakhir, berikut yang terakhir itu adalah jumlah total keseluruhan. Jumlah total keseluruhan. Oke, next. Nah, inilah atribut dari tas. Selanjutnya kita akan buat atribut barang. Atribut barang. Nah, kita akan membuat identitas barang dengan atribut yang pertama ada item nomor. Tidak primary dan tidak juga mandatory. Selanjutnya yaitu ada quantity. Quantity juga tidak mandatory. Selanjutnya itu ada keterangan. Keterangan di sini itu adalah keterangan nama barang. Oh iya, keterangan. Tidak juga mandatory ya. Selanjutnya yang keempat itu ada total harga. Dan setelah membuat total harga juga tidak mandatory dan juga tidak primary. Kemudian selanjutnya atribut PPN. Tidak mandatory dan tidak primary ID. Dan yang terakhir itu adalah jumlah. Jumlah juga tidak mandatory dan juga tidak primary. Dan setelah kita mulai ini adalah atribut dari barang. Kemudian kita hubungkan. Apa hubungan dari faktor ke barang? Dari faktor ke barang itu adalah dari faktor ke barang itu adalah tidak putus-putus. Inilah normalisasi pertama. Selanjutnya kita akan membuat normalisasi kedua. Sama dengan cara yang dinormalisasi pertama, itu dapat atribut. Di sini atributnya kita tambah. Itu atribut kepemilikan. Dan atributnya ada pemilik, itu primary UID. Selanjutnya ada atribut alamat. Alamat ini tidak mandatory dan tidak primary UID karena alamat bisa juga dibuat dan tidak bisa juga dibuat. Tidak wajib. Kita apply. Selanjutnya kita akan buat entitas faktor. Faktor yang tadi juga. Faktor. Dengan atribut yang pertama itu ada nomor faktor. Faktor. Primary UID. Selanjutnya atribut selanjutnya itu ada tanggal. Tanggal itu mandatory. Ya, atribut close order. Mandatory. Atribut yang keempat itu ada termin. Mandatory. Mandatory itu adalah wajib ya. Dan atribut yang kelima itu ada jumlah total harga. Jumlah total harga mandatory wajib. Selanjutnya ada jumlah total
PN, mandatory. Dan terakhir itu ada jumlah total keseluruhan. Nah, atribut dari faktor. Selanjutnya kita akan buat entitas dari barang. Entitas barang itu atributnya terdiri dari item nomor, item node, itu primary UID. Selanjutnya keterangan dari suatu faktor. Biasanya keterangan itu ada keterangan barang atau keterangan yang lain. Ini adalah mandatory, wajib. Dan yang terakhir itu ada harga dari faktur, harga dari barang tersebut. Harga itu mandatory, wajib ya. Oke. Ya, apa hubungan dari kepemilikan ke faktur? Seterusnya, dan apa hubungan dari faktur ke barang atau barang ke faktur? Kepemilikan faktur itu adalah tidak putus. Kemudian dari barang ke faktur itu bisa wajib dan tidak bisa wajib. Itu putus. Ini adalah normalisasi. Kita akan buat terakhir itu adalah normalisasi ketiga. Sebenarnya normalisasi ketiga ini adalah sambungan dari normalisasi kedua. Hanya saja normalisasi ketiga ini kita akan menambah entitas baru. Lalu kita akan buat entitas yang pertama itu ada kepemilikan. Atribut pemilik dan ada alamat. Alamat tidak menentukan kiri. Oke. Dan kita akan buat entitas atribut yang pertama itu ada nomor primary UID. Selanjutnya ada tanggal, mandatory, wajib ya. Ada plus order. Order. Atribut keempat itu ada termin. Selanjutnya ada jumlah total harga, jumlah total harga, dan jumlah total PPN. Terakhir adalah jumlah ekspor. Jumlah total mandatory kita
Aplikasi yang ketiga yaitu adalah barang. Item nomor, primary ID, selanjutnya ada keterangan, dan adalah harga. Dan hubungan dari ketiga faktor itu adalah tidak putus. Nah, ini kita akan membuat entitas baru lagi dengan nama barang faktur atau faktur barang, karena itu akan menghubungkan dari faktur dan dari faktur ke barang. Itu adalah barang faktur dengan atribut total harga itu tidak primary ID mandatory ya. Kemudian ada PPN, dan atribut selanjutnya ini adalah entitas dari barang. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari faktor barang, kita letakkan di tengah dasar barang. Kita perbaiki sebentar. Dan hubungan dari faktor ke barang itu adalah tidak putus. Kita lihat juga tadi waktu faktor ke barang tadi kan putus. Ini itu adalah garis yang tidak putus. Selanjutnya dari barang faktur tadi garis yang putus kan? Kita lihat dulu. Pasti di barang faktur itu akan ada atribut baru. Itu atribut faktur dan faktur. Itu adalah gabungan dari faktur dan gabungan dari faktur. Inilah data modeler dari normalisasi ketiga. Ya, kita akan membuat relasionalnya. Pertama, kita klikkan logika model, klik kanan, cari examiner untuk relational model, dan kita cari examiner. Ini adalah relasionalnya yang belum diperbaiki. Dan kita perbaiki tipe datanya, logika, pemilik itu adalah
4 dengan sisnya itu adalah 11. Nah, lihat alamat ke chart sisnya itu adalah 17. Oke, ya. Nah, maka dia akan berubah. Data titiknya sudah berubah. Kemudian kita edit lagi yang atur. Data titiknya atur. Itu ada per chart dengan sisnya 6. Per chart dengan sisnya 6. Tanggal ini bisa huruf dan juga bisa angka. Jadi kita buat per chart dengan sisnya 15. Dan first ordernya itu dengan data tipenya atau tipe datanya itu adalah number. Terminnya per chart, tipe datanya per chart dengan sisnya itu ada 4. Dan harga itu number. PPN juga number karena di angka. Barang number. Keseluruhan itu juga kelihatan. Jadi kita akan balikkan kepemilikan tadi KMK. Edit, kita ganti barang faktur harga itu barang faktur ya, berarti total harga adalah number. Saya akan PPN juga number, datanya jumlah juga itu kita harus tabel ya itu dari tanggal faktur ini kan sudah ada data titiknya, datanya sudah ada, jadi kita akan edit ya ke apanya aja, singkatannya berarti FKS dan kemudian barang ini kenapa tidak bisa kita edit datanya, karena barang boleh kita perbaiki tipe data, jadi kita perbaiki singkatannya itu BRG. Oke, kita selanjutnya kita akan perbaiki kategori tipe data dari barang per item. Per item itu
Tipe datanya logikal, dia adalah numerik atau number. Kemudian keterangan. Keterangan ini dia bisa keterangan berupa huruf atau berupa angka. Jadi, tipe datanya itu adalah forchart. Faktor tanggal pelajaran dengan sisnya itu adalah 11. Dan harga ini pastinya adalah number ya kan, karena angka. Oke. Inilah relasional dari faktor yang sudah kita normalisasikan tadi. Setelah kita buat physical data modelernya, setelah itu kita akan membuat implementasinya. Pembuatan implementasi itu kita buat di Notepad. Di sini saya sudah membuat implementasinya dengan nama UAS Nurafti Syafitri SQL. Selanjutnya kita akan merun, yaitu di run SQL. Pertama kita akan konekkan terlebih dahulu. Connect as sysdba. Jadi itu masukkan usernya 23, tekan passwordnya 23. Setelah itu kita panggil lagi read privilege to nama SQL-nya, nama file SQL-nya yaitu UAS Nurafti Syafitri identified by, masukkan username-nya 123. Create all privilege to Nurafti Syafitri identified by 123. Jadi kita konekkan lagi. Connect. Masukkan kodenya, kode usernya. Kita show user. Berarti udah connect kan? Kita panggil lagi ya filenya. Add D, karena filenya ada di data D, baru masukkan UAS Nurafti Syafitri.SQL. Syafitri SQL. Berarti sudah terpanggil. Kita akan melihat tabel-tabelnya, yaitu select tentang from tab. Berarti tabelnya itu ada tabel barang faktur, faktur dan kepemilikan. Baru kita ditch barang. Kita lihat apa-apa saja yang ada di barang itu. Kemudian ditch faktur. Salah. Ditch faktur. Maaf, ada kesalahan. Faktur. Ya, baru ditch kepemilikan.
Kemudian setelah itu kita akan menampilkan isi dari faktor tersebut. Sini implementasi isinya sudah saya buat dengan nama file isi nurafnisafitri.sql. Dan kita panggil add isi Nur Afni Syafitri.sql. Isi Nur Afni Syafitri.sql. Oke, sudah connect. Lalu kita akan melihat apa saja yang ada di dalam isi tersebut, yaitu select bintang from barang. Lalu select, kita melihat barang faktur, bintang from barang faktur, barang faktur. Lalu select faktur from faktur. Lalu select yang terakhir itu kepemilikan, from kepemilikan. Oke. Inilah tampilan dari isi pada tabel yang ada di faktur. Langkah yang terakhir itu kita akan menampilkan salah satu tabel dari faktur tersebut. Sini saya akan menampilkan faktur. Sini sudah saya buat implementasi codingannya di Notepad, yaitu dengan nama file tampilan UAS Nurafni Syafitri 3b@sql. Oke. Selanjutnya kita masukkan atau kita panggil dulu datanya, yaitu di data D, add data D garis miring, lalu kita panggil nama filenya itu adalah tampilan UAS tampil UAS Nur Afni Syafitri 3b@sql. Kita sesuaikan dulu. Tampil UAS Nur Afni Syafitri@sql. Lalu kita enter. Dan inilah tampilan yang ada di faktur. Sebelumnya saya mohon maaf, pada filenya ada yang saya ganti namanya, itu seperti file UAS dan file isinya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.